Halo Bang Edi. Halo. Lagi lihat apa Bang? Lagi ini lihat demo barusan di PT Timah, di kantor PT Timah sudah masuk sampai ke dalam dan kantor itu udah kacau ya. Oh jadi jebol ini? Jebol. Pendemo ini masuk ke dalam? Masuk ke dalam. Oke. Sudah lempar-lemparan segala botol, segala apa. Lihat di video ya. Oke. Terus masuk, polisi juga udah nggak bisa lagi polisi itu untuk menjaga massa ya? Ya, menjaga massa itu. Okay. Jadi sudah anarkis. Oke. Itu menurut pandangan Bang Edi ini karena apa sih Bang sebenarnya kalau masyarakat itu sudah sampai masuk seperti itu Bang? Ya itu kan karena memang masyarakat ini sudah terlalu lama, udah jenuh lah ya dengan keadaan pertimahan di Provinsi Bangka Belitung, yang masyarakat merasa bahwa pertimahan ini tidak bisa memberikan lagi kesejahteraan untuk mereka gitu, untuk kita lah Bangka Belitung. Dan memang itu yang terjadi sebetulnya, itu yang terjadi bahwa pertimahan di Bangka Belitung ini memang sudah mulai tidak menggembirakan lagi untuk masyarakat Bangka Belitung. Jadi padahal Timah itu adalah salah satu mata pencarian terbesar masyarakat Bangka Belitung ini. Jadi sekarang sudah tidak menghasilkan kesejahteraan bagi mereka. Iya, karena beberapa hal sih ya. Jadi beberapa waktu terakhir ini PT Timah ya sebagai pemilik IUP terbesar itu agak lambat dalam melakukan pembayaran, dan juga harganya gitu kan, harganya rendah. Oke, lalu ini bagaimana Bang sebenarnya peran serta pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi terhadap pertimahan ini Bang seharusnya? Ya, peran serta pemerintah provinsi dalam pertimahan ini memang sebenarnya sangat dilematis. Di sisi satu anggap dua sisi. Di satu sisi ini menyangkut masyarakat bumi Bangka Belitung, rakyat Bangka Belitung. Tapi di sisi yang lain pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Pemprov artinya pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung keseluruhan sampai ke kabupaten kota itu tidak memiliki kewenangan secara absolut terhadap pertimahan, karena ini adalah mineral logam. Ini adalah mineral logam yang mana mineral logam ini menjadi kekuasaan mutlak daripada pemerintah Republik Indonesia di Jakarta. Itu persoalannya. Oke, jadi ada nggak sih Bang sebenarnya solusi untuk hal ini? Mungkin adakah nanti seharusnya pemerintah provinsi itu harus meminta terlibatan dari pemerintah pusat terkait dengan pertimahan ini, terbaik regulasi dan atau aturan-aturan yang ada untuk pertimahan ini Bang? Ya, mana lagi ini, saya ini lupa juga nih, pada hari ini selamat datang kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah hadir di bumi Bangka Belitung. Nah, dengan kehadiran beliau ini kiranya bisalah pemerintah daerah itu sedikit bisik-bisik kepada beliau untuk supaya membagi daripada kewenangan, karena dasar dari semua ini adalah kewenangan. Apalagi PT Timah ini adalah badan usaha milik negara yang pada akhirnya kewenangannya dari Kementerian BUMN, kewenangannya dari bidang tambang, kewenangannya di Kementerian ASDM, semua itu adalah pemerintah pusat. Pemerintah provinsi kewenangannya di mana? Nyaris tidak ada. Nah, sehingga yang ada adalah negosiasi saja. Kita harus paham, negosiasi di saat negosiasi tersebut lemah, maka siapa yang kuat akan mendominasi. Nah, makanya kami juga minta kepada pemerintah Republik Indonesia kiranya bisa memberikan khususnya untuk Timah, untuk pertimahan di Provinsi Bangka Belitung, agar supaya ada pembagian kue daripada kekuasaan dalam perizinan sekalipun. Jadi pemerintah provinsi itu menurut saya sebaiknya minimal setingkat WIUP boleh mengeluarkan. Nah, selanjutnya baru digodok lagi melalui perizinan di pemerintah pusat, tetapi juga dimudahkan, disimpelkan. Artinya bahwa kita melihat bahwa ada banyak daripada IUP-IUP PT Timah yang sebetulnya sudah tidak
tidak lagi terlalu dikerjakan oleh PT Timah, tapi sebetulnya masih ada. Nah, ini domain ini bisa diberikan kepada Pemprov, sehingga Pemprov bisa mengeluarkan perizinan, sebagian perizinannya. Lalu dalam regulasi peraturan-peraturan pemerintah pusat, bagaimana hak pengawasan mutlak bisa dilakukan oleh DPRD provinsi, karena masyarakatnya adalah masyarakat provinsi Bangka Belitung. Nah, lalu hal ini bisa membuat kita, Pemprov ini bisa berwibawa di hadapan PT Timah, sehingga PT Timah dan Pemprov, DPRD-nya, kami sendiri di sini bisa saling berbicara dari hati ke hati, saling mendengarkan. Jadi akhirnya apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tidak ada stagnasi, tidak ada kebuntuan. Nah, seperti ini kan, kelamaan kita biarkan kebuntuan ini terjadi, lalu terjadi demo anarkis. Bangka Belitung daerah yang damai, anarkis masuk ke dalam, Anda sudah bakar-bakaran, lempar-lemparan botol dan lain sebagainya. Semoga saja tidak terjadi korban jiwa ataupun korban harta benda yang terlalu luas. Nah, akibat stagnasi ini terjadilah hal seperti ini. Jika kita yang memiliki wilayah tetapi tidak memiliki kewenangan, inilah yang terjadi. Makanya khusus untuk PT Timah ini kan, apalagi BUMN, PT Timah ini kan memiliki kewibawaan yang luar biasa di Provinsi Bangka Belitung. Lahan mereka begitu luas, lahan mereka begitu signifikan, dan kita di DPR juga tidak memiliki kekuasaan untuk mengawasi secara langsung daripada teknis mereka. Sehingga kita berharap mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Prabowo ini, Pemprov bisa sedikit ambil bagian, sehingga ada beberapa regulasi yang bisa diiris, sehingga di situ bisa masuk daripada DPR provinsi untuk melakukan berbagai macam. Dan kami juga berharap bahwa pemerintah provinsi, eksekutifnya, gubernur, bisa mengeluarkan perizinan di tempat sekalipun itu IUP PT Timah, tetapi dinyatakan sudah tidak lagi memiliki nilai produksi yang tinggi sehingga bisa dikerjakan oleh PT Timah secara langsung, maka hal itu akan dikeluarkan WIUP-nya mungkin oleh pemerintah provinsi. Nah, jadi ada semacam balance system sehingga kita bisa mendapatkan sedikit kewenangan di sini supaya ada leveling yang pas. Nah, selanjutnya bagaimana uang fiskal daripada pemerintah provinsi yang didapatkan dari hasil timah ini bisa sedikit diperlunak, diperluas, diperlebar, diperkuat, sehingga kita bisa memperkuat APBD kita, sehingga kita bisa membangun dengan baik. Nah, inilah sebenarnya kalau kita berbicara soal timah, kita juga harus menjaga, bukan hanya menjaga daripada timah-timah ilegal, tetapi bisa menjaga daripada timah ilegal itu tidak keluar dari Provinsi Bangka Belitung berupa pasirnya. Itu yang paling penting. Kalau keluar dari Provinsi Bangka Belitung harus berupa batangan yang sudah mendapatkan membayar pajak, dan pajak tersebut diberikan juga pembagian hasilnya yang besar untuk Provinsi Bangka Belitung. Itu sebetulnya. Jadi simpel bahwa saya berharap bahwa di sini dengan kedatangan Bapak Presiden Prabowo yang saya sangat kagum dengan beliau, semoga Provinsi Bangka Belitung ini bisa lebih sejahtera, bisa diberikan kewenangan yang lebih banyak, bisa diberikan pembagian ekonomi, pembagian fiskal yang lebih banyak, sehingga masyarakat bisa merasakan daripada sisa-sisa akhir timah ini bisa membawa kesejahteraan untuk Provinsi Bangka Belitung. Dan juga nanti di saat hilirisasinya dikerjakan, maka penyertaan daripada Pemprov, Pemkab, Pemkot sekalipun, dan juga seluruh DPRD-nya, baik pun kabupaten kota, kita buatkan regulasi yang baik, sinergi dengan pemerintah pusat. Maka daripada itu kita berharap bahwa ke depan pertimahan yang tinggal sisa ini bisa membuat masyarakat Bangka Belitung lebih sejahtera, terutama nanti dari hilirisasi timah. Itu dari saya kira-kira. Oke Bang, thank you Bang.